Good morning ICC. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mau lihat tangan-tangan yang semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mau angkat suaramu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Semuanya bagimu Yesusku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik dan teramat baik bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Katakan sebelum ku bicara. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Come on. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Sebelum ku bicara, come on, Dia tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh, oh, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersama-Mu. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Oh, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu Tuhan, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu. Amin, amin. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Nyata penyertaan-Mu Yesus di sepanjang hidup kami. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah amin, amin, penolongku terbaik. Kau
Kau beserta hanya bersamamu. Sungguh nyata penyertaan-Mu Tuhan, di setiap waktu, di setiap musim hidup kami. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Dia terbaik, sungguh Kau terbaik Tuhan. Come on, with all your heart. Amin. Pelindungku, Kau Rajaku. Bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, memuji Yesus. Sing it out. Aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi. Amin. Kau baik. Bahagia.
hadapan Tuhan aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu selalu Yesus. Sampai akhir hidup kami. Memuji Yesus selamanya, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih akan hadirat-Mu Tuhan. Kau sungguh dan teramat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin, amin. Silakan duduk. Yes, Shalom ICC. Senang sekali kita bisa sama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ICC. Dan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Januari, kami telah menyediakan hadiah yang spesial yang dapat saudara ambil di meja informasi lantai 6. Informasi yang pertama, bagi parents yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ICC akan mengadakan penyerahan anak pada tanggal 8 Februari di ibadah yang kedua. Cara daftarnya gimana? Langsung buka aja di aplikasi My ICC Church, terus pilih yang menu classes. Nah, di situ langsung klik aja parents, langsung daftar. Dan jangan sampai ketinggalan karena pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 31 Januari. Selanjutnya nih, untuk para ladies, siapa yang kemarin datang ke worship together bareng Giani? Wow, aku sih pas pulang-pulang langsung hatinya penuh banget, kayak terberkati banget. Ini ya, bulan depan ya, ICC Wow akan mengadakan ladies trip ke Cirebon. Nah, ngapain aja? Udah pasti kalau ladies ngumpul gak boleh skip dari kuliner, bener kan? Nah, kulinerannya gimana? Udah pasti jamin endulita banget karena udah curated oleh Ibu Eva. Tahu kan jajarannya Ibu Eva kayak gimana? Endul-endul pasti. Jadi ladies langsung daftar, itu tanggal 12 Februari, langsung buka di aplikasi My ICC Church. Cuman ada 30 seat, harganya 250.000. Kita seharian mau pokoknya mau seneng-seneng bareng ladies-ladies ya. Oke, next. Untuk para volunteers, mana suaranya volunteers? Yeay! Nah, tahun ini kita akan Empowering Volunteers Day pada tanggal 21 Februari. Nah, ini tuh hari Sabtu. Jadi, kalau ada volunteers yang masih harus kerja di hari Sabtu, ini mah punten pisan, kata aku mah langsung ajuin cuti dulu dari sekarang ya. So, volunteers langsung buka kalendernya, langsung di-mark, dicup dulu ya tanggal 21 Februari. Di tempat ini kita akan kumpul jam 8 pagi. Jangan sampai ketinggalan. Daftarnya juga sama, tiketnya udah langsung muncul di aplikasi My ICC Church. Jadi langsung klik aja get tiket. Dan yang terakhir, ICC menyediakan berbagai cara untuk mempermudah kita dalam memberikan persembahan. Bisa scan QR code, bisa juga secara tunai di kotak persembahan dan ada tersedia juga mesin EDC. Dan yang terbaru, saudara dapat memberikan lewat aplikasi My ICC Church dengan menu giving. So, aku mau mengajak jemaat ICC di sini, kita mau memberi bersama-sama dengan hati yang sukacita. Amin.
Saudara-saudara, sebelum kita berdoa untuk persembahan, selagi saudara mempersiapkan dan memberi persembahan, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan yang merema di dalam kehidupan saya tentang persembahan. Yaitu kisah tentang janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam kotak persembahan. 2 peser itu setara dengan 1/32 dari 1 dinar. Atau bisa dikatakan juga uang nominal terkecil yang ada atau yang beredar di Yudea pada saat itu. Namun walaupun demikian, Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin tersebut. Ayatnya bisa kita lihat pada kitab Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dari ayat ini, Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. Karena janda miskin ini memiliki hati yang benar dalam memberi persembahan, yaitu hati yang taat. Dan Tuhan juga ingin melihat ketaatan kita dibandingkan dengan pengorbanan kita. Karena yang Tuhan nilai bukan seberapa besar jumlah nominal yang kita berikan, tetapi seberapa jauh kita mau taat pada firman. Karena dalam ketaatan kita akan mudah dibentuk oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau mengucap syukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan. Bimbinglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi dewasa di dalam iman dan juga menjadi dewasa di dalam mengasihi Engkau. Biarlah kami boleh memiliki hati yang benar setiap kami memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar boleh memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan membawa jiwa-jiwa untuk kenal dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pastor Chandra. Siapkan catatan saudara sehingga saudara dapat mengingat dan melakukannya dalam kehidupan saudara. Mari kita sambut Pastor Chandra. Haleluya. Alright. Apa kabar? Sudah diberkati oleh pelayanan tadi? Ya, boleh dong kasih tepuk tangan apresiasi untuk tim musik semua, Gianni dan juga Revan. Kayaknya harus sering-sering ya. Boleh gak nanti pinjam sama Pastor Yose ya? Sebulan sekali gitu. Ya, boleh ya. Thank you loh, Gianni sama Revan. Mereka ini luar biasa sekali ya. Seorang Gianni yang saya kenal adalah seorang pengusaha yang sangat sukses sekali. Dan punya kehidupan yang saya pikir otentik. Di luar, di dalam ya beginilah gitu ya. Humoris banget dan senang bicara sama beliau. Kayaknya beban semua lepas gitu. So thank you once again. Tepuk tangan untuk Gianni sama Revan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucapkan syukur untuk pagi yang indah, cuaca yang baik, untuk hari yang Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk bisa mengingat kebaikan Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena ini adalah bagian yang terbaik yang bisa kami terima dan tidak bisa diambil daripada kami. Terima kasih untuk duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Kau berbicara atas setiap kami pakai hamba-Mu, sehingga ketika firman disampaikan, Roh Kudus bekerja dengan ajaib, dengan luar biasa, membukakan pikiran, membukakan hati orang, menguatkan, melepaskan, menyembuhkan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus di tempat ini akan ada yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dalam hadirat-Mu, in the name of Jesus. Semua yang siap, semangat dan sukacita, katakan amin. Haleluya.
Kita akan lanjutkan seri yang baru kita mulai. Kalau saudara pertama kali datang di gereja ICC, saya ucapkan selamat datang. Dan kalau saudara belum bergereja dimanapun, belum mendapatkan keluarga yang Tuhan berikan atas saudara, saudara bisa coba-coba dan siapa tahu saudara bisa tertanam dalam gereja ini dan bertumbuh bersama. Ya, judul kali ini adalah Bread of Life. Mari kita katakan 2, 3 apa? Breath of Life, nafas kehidupan. Dan ini berkaitan dengan tema yang kita sedang bangun sepanjang tahun 2026. Yaitu Tuhan inginkan kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan sepanjang tahun ini kita akan belajar banyak untuk bisa mengubah cara pandang kita yang tadinya dunia berpikir demikian. Lalu apa yang Tuhan mau. Jadi setiap kebaktian seperti ini, saudara akan di challenge, ditantang untuk bisa punya pemikiran yang baru. Renewing your mind. Ya. Karena dari situlah akan kalau saudara meresponi apa yang jadi firman Tuhan katakan orang yang melakukan firman-Nya akan berbahagia. Ya, orang yang melakukan firman Tuhan mereka akan berbahagia. Kenapa berbahagia? Saudara tahu, saudara akan mengerti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kuasa dari firman Tuhan bisa dilepaskan lewat kehidupanmu sehingga engkau menjadi pribadi yang bukan hanya mendengarkan firman, engkau mengalami firman. Saudara mengalami bahwa firman Tuhan hidup. Ya, mengalami bahwa Tuhan itu ada, mengalami bahwa Tuhan itu benar dan firman-Nya tidak pernah gagal. Dan ketika ini terjadi, saudara akan mengalami suatu perubahan yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Ya. Dan orang lain melihat dirimu bahwa Yesus hidup di dalam saudara. Jadi kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Yes? Alright, now masuk dalam khotbah hari ini, tadi pagi saya sampaikan bahwa di dalam penggembalaan sebagai seorang gembala sidang pelayan Tuhan, saya sering ketemu sama orang-orang. Ya, ada yang telepon malam-malam, jam 1 subuh, jam 2 subuh. Saya nggak rekomen, tapi if you have emergency, you can do that, ya. Tapi bisa kontak juga Ibu Eva. Supaya bisa dikurasi. Well, but anyway, itulah kehidupan pelayanan saudara. Apalagi mengembalakan. Dan seringkali saya ketemu dengan banyak orang. Dan salah satu yang saya seringkali kaget itu adalah kalau bertemu dengan orang yang sepertinya saya pikir baik-baik aja. Bahkan saya mau minta dia kesaksian. Ya, karena hidupnya luar biasa baik, bisnisnya bagus, pelayanan luar biasa diberkati. Mau sih ngundang dia datang untuk cerita gitu. Ya sama teman-teman yang lain. Tapi ternyata ketika dia WA, kok boleh ketemu nggak? Pastor boleh ketemu. Nah disitulah saya bilang, ini mau ngapain nih? Dan ketika dengar ceritanya, saya bisa kaget. Oh wow, ternyata ada satu permasalahan yang besar. Orang yang mengalami depresi dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu. Kaget gitu dengar seperti itu. Apalagi ketemu kayak keluarga-keluarga gitu. Saudara orangnya baik, suaminya baik, kerjanya bagus. Kayaknya bertanggung jawab. Ya, istrinya juga mungkin berfungsi di rumah, atur anak-anak dengan baik. Semuanya seems to be just fine. Sampai WA masuk. Boleh ketemu nggak? Nah itu suka deg-degan. Aduh ini ada apa sih? Ya udahlah. Kapan? Hari ini. Waduh hari ini lagi. Berarti urgent ini. Dan ketika ketemu ternyata, pastor sebenarnya kita baik-baik aja, semuanya baik-baik. Tapi sebenarnya kami ini sudah pisah ranjang. Kami ini sering kali udah gak ngobrol satu dengan yang lain. Kami memang jalanin gitu aja hidupnya, masing-masing. Tapi kami gak terhubung satu dengan yang lain.
Dan itu kadang-kadang membuat saya sedih sekali. Saya bilang, wow, I hope you tell me sooner before this happen. Karena seringkali masalah itu kalau sudah stadium 4 saudara, sudah complicated gitu. Sudah rumit sekali. Alangkah baiknya kalau memang masih awal-awal masalah cerita dan Tuhan bisa berikan terobosan dan jalan keluar. Dan memang demikian saudara. Bahkan di dalam keluarga pun yang punya statusnya suami istri yang seharusnya mereka punya hubungan yang intim, tetapi nyata-nyatanya orang yang punya hubungan belum tentu terhubung. Tinggal serumah belum tentu berbicara. Mungkin dia ngatur jadwal, ngatur makanan apa, siapa yang jemput sekolah dan lain sebagainya. Saya kerja, kamu bereskan rumah. Bisa aja saudara. Tapi kapan terakhir mereka berbicara satu dengan yang lain? Dari hati ke hati. Kapan terakhir mereka bisa saling berpelukan, saling mencurahkan hatinya, saling menguatkan satu dengan yang lain? Orang bisa punya hubungan tapi tidak selalu terhubung, saudara. Gak selalu. Tapi di sini saya percaya semua terhubung dalam nama Yesus. Ya. Nah sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sudah ke gereja, kita punya ritual rohani orang Kristen ya. Kita bergereja, kita masuk dalam cell group atau di sini CG ya, Connect Group. Namanya baru diganti sama Pastor Yopi. Melayani Tuhan. Semuanya adem-adem aja. Rasanya memberi persembahan yang terbaik, persepuluhan, lain sebagainya. Semuanya baik. Ya. Tapi kalau mau bicara jujur, saya mau cerita nih sedikit banyak. Bahkan sampai hamba-hamba Tuhan sekalipun. Mau pelayan Tuhan mau berapa puluh tahun sekalipun. Kalau saya tanya, kapan terakhir kali Tuhan bicara sama kamu? Kamu duduk diam, Tuhan bicara sama kamu dan Tuhan melawat kamu. Dan kalau pertanyaan itu dilontarkan mungkin jawabannya dia bisa bilang, wah kayaknya kapan itu terakhir? Kayaknya lagi KKR di mana gitu. Sering kali kita menjalankan rutinitas kita. Ada yang berkhotbah, ada yang melayani, ada yang jadi usher. Tapi kalau kita mau look inside our heart, look inside the way we live. Cara kita hidup. Belum tentu orang yang punya hubungan dengan Bapa punya hubungan yang betul-betul terhubung dengan dia. Yes. Ya. Dan Tuhan mau terhubung dengan saudara. Ini masalahnya. Tuhan mau berhubungan dengan saudara, bukan hanya punya hubungan, tetapi berhubungan. Terhubung dengan Tuhan. Dan tadi pagi saya sampaikan, tadi lagunya indah banget tuh. Saya suka lagu-lagu yang dibawakan oleh gereja JPCC, karena liriknya seringkali diambil dari firman Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Pastor Jeffrey, Pastor Yose dan semua para teman-teman juga ya yang merancang lagu-lagu yang keluar dari inspirasi firman Tuhan. Karena itu lagu yang bisa membebaskan banyak jiwa. Orang akan dengar, mengetahui kebenaran akan memerdekakan orang. Dan tadi lagunya sebelum ku bicara, bisa gak ya nadanya? Sebentar, benar gak ya? Saya bukan penyanyi. Sebelum ku bicara, terus kau tahu segalanya. Nah, saudara, itu diambil dari firman Tuhan. Dan artinya Tuhan sebelum kau mengatakan sesuatu, aku sudah tahu. Artinya saudara, sebelum saudara curhat sama Tuhan di dalam doamu, Tuhan sudah tahu apa yang saudara mau bicara. Tuhan sudah tahu kekhawatiranmu, Tuhan sudah tahu perasaanmu, Tuhan sudah tahu kepanikan saudara sebelum kau bicara. Nah saudara, bagaimana kita mendekati Tuhan yang sudah tahu segalanya?
sebelum kau bicara. Ya? Bagaimana saudara? Tuhan mau kita mendekat kepada dia. Meskipun dia tuh sudah tahu semuanya sebelum kau bicara. Sebelum kita curhat, sebelum kita berdoa, sebelum kita menangis, sebelum kita bersujud. Aku sudah kenal kamu. Aku tahu perasaanmu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku tahu rancanganmu. Aku tahu apa yang membuat saudara gak bisa tidur sepanjang malam. Aku tahu. Dan Tuhan mau kita terhubung dengan dia. Bukan hanya punya hubungan, saudara. Karena seringkali di dalam hubungan dengan Tuhan, kita bisa menjalankan rutinitas rohani kita. Setiap minggu, pelayanan dan lain sebagainya. Dan itu semua baik. Bukan gak ada yang salah, saudara, dengan itu. Tapi hari ini pesan Tuhan bagi saudara, apakah engkau terhubung dengan dia? Yes? Karena seringkali kalau bicara tentang doa, kita anggap doa itu hanya last resort aja. Kalau sudah semuanya saya coba, gak bisa, gak mampu, network kenalan saya gak bisa membantu juga, baru saya berdoa. Baru saya ketemu sama pastornya, baru saya ketemu sama hamba Tuhan minta didoakan. Kalau keadaan darurat. Tapi kalau keadaannya setiap hari, aku tahu, aku pergi ke kantor, aku kerja, aku meeting dan lain sebagainya. Seringkali kita jalani tanpa doa. Gitu ya? Ya. Seringkali kita jalani seperti itu. Go along every day without praying. Ya, dan ada juga yang berdoa hanya sebagai ini aja saudara. Hanya datang kalau perlu sama Tuhan. Ya. Tapi di sini gak ada ya. Datang kalau perlu sama Tuhan, aku minta sama Tuhan. Tuhan aku minta. Tuhan kayak mesin ATM aja. Pencet. Tut, 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 tut. Keluar uangnya. Kalau gak ada. Pergi dia. Aku kecewa sama Tuhan. Ya. Karena ada waktu saya khotbah di Bali tentang hal ini saudara. Tentang doa. Ada seorang ibu yang datang kepada saya dan sampaikan saya sudah berhenti berdoa. Ada orang yang berdoa merasa doanya itu canggung aja, nggak sampai ke langit sepertinya, saudara. Sampai ke ceiling aja, sampai ke langit-langit aja, nggak sampai tembus ke surga. Dia merasa doanya hanya sendirian aja bicara. Tapi firman Tuhan katakan dia mau terhubung dengan kita. Dan murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu melihat ini, saudara. Sesuatu yang mereka nggak punya, tapi Yesus punya. Mereka 3,5 tahun, 24 jam dalam sehari melihat pelayanan Yesus. Mulai dari di Kana air menjadi anggur. Mujizat terjadi. Mulai dari ribuan orang, 5 roti, 2 ikan untuk 10.000, 12.000 orang. Bahkan kalau dikumpulkan semua. Dahsyat mujizatnya. Mulai dari pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Di tengah-tengah semua orang yang berkumpul. Lazarus sudah 4 hari meninggal. Dan Yesus katakan, Lazarus, come out. Dan Lazarus tiba-tiba keluar, terikat, keluar dari kuburan itu, saudara. Dan murid-murid melihat mujizat. Setiap hari ada mujizat, saudara. Dan mereka temukan satu hal. Setiap kali ada mujizat besar, Yesus selalu berdoa. Dan mereka tahu hal ini. Mereka tahu rahasia ini. Sebelum Yesus berubah-ubah dia berdoa, saudara. Dan mereka bilang sama Yesus, Tuhan, Guru, ajar saya bukan buat mujizat. Ajar saya untuk melayani ini. No. Ajar saya untuk berdoa. Ajar kami. Dalam Lukas dikatakan apa? Lukas, mari kita buka. Lukas 11 ayat 1b dikatakan Tuhan apa? Ajarlah kami berdoa. Ajar kami berdoa karena kami tahu ini adalah rahasia yang kau miliki. Hubunganmu dengan Bapa yang kami mau juga hidupin.
Kami tahu itu rahasia yang kau miliki. Makanya ajar kami berdoa. Bukan ajar kami membuat mujizat. Ajar kami berdoa. Dan kemudian Yesus mulai katakan ini ayat kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah demikian. Ya Pak? Bapa, dikuduskanlah namamu. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Kita tahu dia itu Bapa kita. Betul dia raja, segala raja. Tetapi dia adalah Bapa. Berarti kalau dia Bapa, kita panggil dia Bapa. Kita adalah siapa? Anaknya. Kita berdoa karena saudara punya hubungan dengan Bapamu. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita berhasil, bukan karena kita gagal. Kita baru berdoa. No, saudara berdoa karena saudara adalah anak. Lalu dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Itu baru yang pertama, saudara. Datanglah ke kerajaanmu. Ternyata di dalam doa Tuhan mau supaya kehendaknya jadi. Jadi saudara perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atas usahamu, atas keluargamu, atas pelayananmu, atas kehidupanmu. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Dalam ayat yang lain dikatakan, jadilah kehendakmu. Jadi kita dalam doa kita mencari kehendak Tuhan. Dan itu seru, saudara. Yes? Masuk lagi ke dalam, lebih seru lagi. Berikanlah kami setiap hari, katakan saya setiap hari, makanan kami yang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Secukupnya, setiap hari. Jadi Tuhan mau kita kasih tahu sama Tuhan apa yang kau perlu. Meskipun Tuhan tahu segalanya. Nanti kita bahas. Lalu dikatakan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Oh, ternyata doa adalah bagian kita juga membereskan hati kita. Oh, di dalam doa Tuhan mau kita bersihkan hati kita yang mendukakan Roh Kudus. Mungkin ada luka yang kau sampaikan sama orang lain yang kau gak sadari. Aduh, tadi harusnya gak ngomong begitu ya sama dia ya. Aduh, harusnya tadi gak tutup pintu yang keras-keras seperti itu. Harus tadi saya tolong dia, saya gak cuekin dia ya. Sudah bersihkan hatimu, jaga hatimu. Dan lepaskan pengampunan. Ternyata di dalam doa saudara membereskan hati saudara. Seru gak sih? Seru. Kita beresin hati kita. Mungkin kesalahan sama keluarga, kesalahan sama siapapun. Dan lalu apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya sudah minta perlindungan Tuhan. Sudah minta kuasa Tuhan dinyatakan. Supaya kita gak jatuh dalam pencobaan. Karena pencobaan itu memang datang saudara. Berbahagialah kita yang berdoa. Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena Yesus katakan di Taman Getsemani, kamu harus berdoa. Tubuh ini apa? Lemah. Daging ini lemah. Roh itu apa? Penurut. Nah saudara, Tuhan ajarin ini supaya murid-muridnya berdoa demikian. Dan doa betul-betul, satu yang saya tulis ini adalah doa menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Ketika orang mau selalu berdoa, mendekat kepada Tuhan, dia berdoa. Dia sedang menumbuhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, berilah makanan kami setiap hari. Datang kepadanya setiap hari. Daily bread. Katakan dengan saya 2, 3 apa? Daily bread. Not monthly bread. Not yearly bread. Not weekly bread, but daily. Tuhan mau kita datang daily. Daily, katakan sebelah ini, daily. Setiap hari. Dalam bahasa aslinya, di epiosios artinya cukup untuk hari ini. Saudara boleh berdoa untuk masa depan, 10 tahun ke depan, kekhawatiranmu nanti 5 tahun ke depan, boleh aja. Tapi Tuhan mau saudara berdoa untuk kebutuhan, cukup untuk hari ini.
Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Setiap hari kita datang kepada kepada Tuhan, sudah datang kepada Dia untuk minta, Tuhan ini kebutuhanku. Dan ini bukan hanya bicara makanan, untuk hikmat. Kalau saudara punya usaha, untuk hikmat bagi usahamu. Di tengah-tengah segala macam berita yang gak mengenakan, bahwa usaha akan berat dan lain sebagainya, kita perlu hikmat Tuhan. Karena berkat kita bukan datang dari ekonomi. Berkat kita datang dari Tuhan. Dia adalah sumber hikmat, saudara. Kita datang kepada Dia untuk bisa meminta hikmat. Kalau kamu kekurangan hikmat, kamu berdoa, minta hikmat, Dia akan memberi tanpa menahanannya. Kalau saudara mengalami pertumbuhan, kita perlu berdoa dan setiap hari kita datang kepada Dia. Kalau waktu kita perlu kebutuhan, kita minta sama Tuhan. Siapa yang perlu makan tiap hari? Atau mau puasa tiap hari? Boleh sekali-kali ya puasa. Kalau saudara mau makan tiap hari, berarti saudara perlu berdoa tiap hari. Kalau saudara perlu, siapa yang punya kebutuhan setiap hari? Berdoa tiap hari. Makanan tiap hari, saya tulis ini makanan tiap hari membutuhkan doa setiap hari. Karena kita perlu makan setiap hari, makanya kita perlu doa setiap hari. Karena kita punya tantangan berbeda setiap hari, makanya saudara perlu berdoa setiap hari. Yes. Dan Tuhan rindu untuk dengar apa yang menjadi curahan hati saudara. Meskipun Dia tahu sebelum kau bicara. Kenapa? Karena Dia mau dekat dengan kita. Dia mau mendekat kepada kita ketika saudara mendekat kepada Dia. Nah, doa adalah pernyataan ketergantungan kepada Tuhan. Doa, saudara. Ketika sudah berdoa, saudara sedang menyatakan bahwa aku hanya bergantung sama Tuhan. Setiap kali saudara berdoa, saudara datang sama Tuhan. Tuhan, I cannot do this by myself. I need you. Saya perlu Tuhan. Setiap kali seorang pembisnis, seorang pekerja, seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, seorang ibu rumah tangga datang kepada Tuhan dan berdoa, dia sedang bicara sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa sendiri, makanya aku berdoa. Doa adalah pernyataan seseorang bahwa dia tergantung kepada Tuhan. Dan setiap kali orang tidak berdoa, dia sedang bicara sama Tuhan. I don't need you. I can handle this. Saya gak perlu Tuhan, saya sedang bisa lakukan ini. Saya ngerti pekerjaan yang ku kerjakan. Setiap hari udah 20 tahun kok ngerjain ini, aku bisa. Setiap kali meeting keputusanku berdasar hikmat atau pengalaman yang aku punya pasti bisa. Dan setiap kali kita berdoa, kita trying to be independent of God. And that's the beginning of sin. Kamu akan menjadi seperti Allah, betul kan? Seperti iblis bicara sama sama Hawa dan Adam. Dan setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita sedang menyatakan, Tuhan aku perlu Engkau. Siapa yang ingin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan? Jujur ini, tahun ini pertumbuhan terjadi dalam hidupmu. Siapa yang mau? Lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, pertumbuhan, dia tahu saudara. Firman Tuhan janjinya adalah engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, jelas janji Tuhan. Tapi saudara harus tahu bagaimana saudara bisa akses ini. Bukan kuat gagah kita. Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan orang boleh menanam, ada orang yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Keberhasilan pertumbuhan buah-buah datang dari sorga, saudaraku. Allah yang memberi pertumbuhan. Makanya setiap area dalam hidupmu yang memerlukan pertumbuhan, you must always pray. Always.
untuk pengenalan akan Tuhan. Ada orang yang gak bisa kenal Tuhan. Ada seorang istri mendoakan suaminya supaya dia kenal Tuhan. You pray. Amin. Ada seorang anak yang menjauh dari Tuhan. You pray. Karena Allah yang bisa kasih pertumbuhan. Kalau pernikahanmu agak sedikit dingin begitu. You pray. Amin. Allah yang memberi pertumbuhan dalam hidupmu. Kalau saudara dalam bekerja dalam perusahaan, you pray untuk pemimpinmu, untuk bos saudara sehingga dia bekerja dengan hikmat Tuhan. Sehingga keputusannya berdampak bagi seluruh kesejahteraan perusahaan itu, termasuk saudara. Amin. You pray for pertumbuhan. Bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Saya dapatkan bulan lalu saudara. Sedang jalan-jalan. Saya ketemu ada orang yang hatinya keras. Ya. Kalau mau bicara sesuatu gak mental terus. Duh. Saya bingung ya. Tuhan harus diapain? Ya. Ternyata ada satu ayat firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Keras banget firman ini muncul saudara. Ternyata doa, setiap kali orang berdoa, setiap kali dia menyatakan Tuhan aku tergantung sama Tuhan. Setiap kali, if you do that every day, saudara nyatakan ketergantunganmu kepada Tuhan. Hey, dalam perjalanan itu dia sedang mengubah hatimu. Hati orang yang keras menjadi lembut. Barang siapa merendahkan dirinya dan berdoa mencari wajah Tuhan. Jadi doa mematikan kesombongan. Kalau saudara melihat orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang jauh dari Tuhan, ajak dia berdoa. Gak apa-apa, ajak aja. Yuk berdoa bersama yuk. Sama Om. Kan udah 50. 55 senior loh. Doa mematikan apa? Kesombongan. Jadi kalau ada orang yang jauh dari Tuhan gimana pastor? Jangan panggil pendetanya supaya doain. Biar dia berdoa bersamamu. Kalau ada orang di kantor jauh dari Tuhan, ajak dia berdoa. Ajak dia berharap sama Tuhan. Lihat hatinya akan berubah. Amin. Doa mematikan kesombongan. Doa membuka hati orang sehingga dia mencari Tuhan. Amin. Dan jujurlah setiap kali kita berdoa kita maunya Tuhan langsung jawab gak sih? Siapa yang mau Tuhan langsung jawab? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau Tuhan langsung jawab? Mau dongnya. Kayak genie ya. Gosok-gosok langsung jadi. Haleluya. Ya saya juga mau ya. Kalau kita berdoa dijawab. Tapi realitasnya gak seperti itu. Paulus berdoa, Tuhan say no. 3 kali dia berdoa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Gak seperti itu. Seringkali kita menanti. Pastor ada doa yang beberapa hal yang menantikan 6 tahun, 7 tahun belum mendapatkan. Menanti aja. Dan ketika kita, meskipun saudara mau bawa jawaban doamu bisa langsung segera, tapi seringkali Tuhan mau kita menanti. Kenapa? Karena ada hal yang akan dihasilkan dari penantian yang tidak bisa dihasilkan dari jawaban. Ada hal yang bisa dihasilkan Tuhan lewat penantianmu lebih daripada jawaban doa bagimu. Penantian, saya tulis penantian memberi apa yang saudara mau.
Jawabannya memberi apa yang kita mau. Tapi penantian kita membentuk seperti yang Tuhan apa? Mau. Jawaban sudah dapatkan apa yang kau mau. Tapi penantian saudara dibentuk seperti yang Tuhan mau. Hatimu semakin lembut, hatimu semakin mengandalkan Tuhan. Hatimu semakin melekat sama Tuhan. Yang mau dibentuk katakan amin. Haleluya. Yang kedua, doa menumbuhkan keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Yesus katakan kamu kalau berdoa panggil dia siapa? Bapa. Katakan saya 2, 3 apa? Bapa. Abba. Pater. Satu istilah yang hubungan anak yang dekat sekali dengan Bapa, yang intim sekali dengan Bapaknya. Dan Tuhan mau kita mendekat kepada dia. Seperti engkau datang kepada dia karena dia adalah Bapamu. Bukan karena kau punya masalah. Bukan karena kau punya hal yang ingin bantuan Tuhan. Bukan karena kau gagal, bukan kau berhasil. Kau datang sama Tuhan karena dia Bapamu. Dia Bapamu. Tuhan mau kita datang. Dia adalah Bapa kita yang kita mau. Tuhan mau sebagai Bapa yang baik. Dia mau punya hubungan dengan anaknya. Dan di dalam keintiman ada rahasia yang diceritakan. Ya tuh ya. Saudara cerita hal-hal yang rahasia kepada orang yang dekat denganmu. Ya tuh ya. Orang lain gak tahu, ada sahabatmu tahu. Kenapa? Karena kepada orang yang dekat dengan kita sudah cerita hal-hal yang rahasia. Demikian di dalam Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan katakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, memberi dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Besar. Yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau apa? Yang tidak kita ketahui. Tuhan mau cerita isi hatinya. Jadi doa bukan hanya cerita sama Tuhan. Tuhan listnya ini, asuransi hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. No. God wants to speak to you. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Tadi pagi saya cerita, saya pergi ke tanah perjanjian, ada yang mau? Yang angkat tangan dalam nama Yesus terima ini. Oh banyak juga. Ya, saya lagi kumpul bersama dengan sebuah rombongan dan saya punya kebiasaan kalau kumpul bersama begitu saya sering menyendiri sebentar. Keluar sebentar. Cari angin. Cari waktu bisa sendiri sama Tuhan. Dan ketika sendirian sama Tuhan saya melihat lembah yang luar biasa indah. Batu-batu besar dan saya duduk di situ. Dan sore hari itu ada cahaya itu bagus banget. Kayak golden gitu, golden hours. Saya mau berdoa. Lalu Tuhan ingatkan, telepon istrimu. Karena istri saya gak ikut waktu itu. Saya telepon dia, Vin, saya lagi di sini nih, di gunung ini nih. Kamu mau doa apa? Kamu doain apa? Dia bilang, doain karena dia lagi hamil saat itu. Doa aja untuk nama untuk anaknya. Selesai teleponnya, oke saya doa ya. Tutup telepon. Karmel keluar. Karmel di atas tuh. Oh berarti namanya Karmel, berarti wanita. Sebelum di USG keluar saya tahu itu pasti wanita. Dan betul saudara. Tuhan mau kasih tahu sama kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena dalam keintiman orang berbagi rahasia. Amin. Makanya kalau suami istri jangan ada rahasia. Nggak boleh di lock handphonenya ya. Di sini nggak. Di luar, Mbak. Dan kita pun harus mencurahkan hati kita sama Tuhan.
Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Terus apa? Curahkan hatimu di hadapan Dia. Tuhan mau kita curahkan hati kita kepada Tuhan yang tahu segalanya. Kekacauan kita, kekhawatiranmu, keraguanmu, curahkan hatimu. Dan Tuhan mau kita punya hubungan yang seperti ini sama Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Dia sendiri. Dan Yesus dapatkan ini ketika Dia sendiri. Bukan ketika Dia dalam kesibukan, ketika dalam pelayanan. Seringkali Tuhan menyendiri dulu. Karena firman Tuhan katakan, Lukas 5 ayat 16, tetapi Yesus menyingkir ke tempat-tempat sunyi. Katakan saya sunyi. Kenapa harus tempat sunyi? Karena pikiran kita bisa terganggu oleh banyak hal. Tuhan seringkali tempat sunyi dan apa? Dia berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya, but Jesus often. Sering. Itu gaya hidupnya. Dalam kesibukan Yesus sering menyendiri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa kepada Bapa. Dan Tuhan Bapa kasih tahu apa yang Dia hendak lakukan. Makanya Yesus katakan, aku hanya mengatakan apa yang Bapa katakan. Aku hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan aku lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak-Nya. Dan setiap kali saudara mau menyendiri sama Tuhan. Jadi saudara boleh punya tempat-tempat yang dimana engkau bisa menyendiri dengan Bapa. Yang mau katakan amin. Ambil waktu sebentar, mungkin 5 menit, 10 menit, doesn't matter. Tapi mulai hari ini. Katakan saudara, mulai hari ini. Kalau saudara belum punya waktu-waktu seperti itu, mulai. Kan tiba-tiba engkau berjalan, hatimu semakin lembut. Jadi saya baru ngerti, kenapa ketika waktu ikut Tuhan pertama kali, yang Tuhan suruh adalah kamu belajar taat memberi. Bagi saya, Tuhan ajarin saya, belajar memberi. Supaya life is not about you. Satu itu. Yang kedua adalah berdoa. Saya baru ngerti, saudara. Ternyata ketika setiap kali berdoa, Tuhan sudah melembutkan hati. Sehingga kita menjadi orang yang mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mau katakan? Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Pastor Alfi sampaikan yang tidur boleh bangun. Doa menumbuhkan kuasa. Saya tahu orang yang gak berdoa itu ya, bukan hanya kehilangan kesempatan untuk berbicara sama Tuhan. Dia kehilangan kuasa. Firman Tuhan katakan kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak mendapat apa-apa. Setiap kali kita gak berdoa, setiap kali kita kehilangan kuasa itu. Yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu jadi tertunda waktunya. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa adalah orang-orang yang punya keintiman dengan Bapa. Punya waktu dengan Bapa. Dan firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar. Yuk sama-sama dengan suara keras, depan, belakang, kiri, kanan, atas. Dan yang di rumah juga 2, 3 apa? Benar. Bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang sangat besar yang akan dihasilkan ketika orang berdoa. Pintu terbuka, belenggu dipatahkan, keadaan berubah. Makanya seringkali si jahat membawa saudara dalam situasi sehingga kita gak berdoa. And we think we're fine, kita pikir bahwa kita baik-baik aja. Sesungguhnya ada sesuatu yang menjauhkan kita dari kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika kita tidak berdoa. Dan ketika iblis bawa kita jauh daripada Tuhan. Jauh daripada dengan kesibukan, dengan segala macam distraction. Kita jauh dari doa. Kita gak bisa mendekatkan diri sama Tuhan. And we think we are fine. Kita jalani hidup kita seperti itu. Padahal ada kuasa yang Tuhan mau alirkan. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Amin. Haleluya. Dan kunci dari doa ini
Ayat terakhir, kunci dari doa yang paling efektif. Siapa yang di sini yang saudara rindu kalau saudara berdoa ada kuasa yang dialirkan? Mari kita buka Yohanes 15 ayat 7. Saya boleh undang para pemain musik. Jikalau kamu tinggal, Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara, Tuhan bukan kasih cek kosong sama kita sehingga kita bisa tulis apa aja, bukan itu. Kunci dari apa saja kamu akan menerima adalah di kalimat sebelumnya. Seringkali kita skip itu, kita lompat itu. Padahal kunci dari menerima apa saja yang kita minta adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal di dalam dia. Makanya setiap kali saudara merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan engkau ingat tinggal di dalam saudara. Dan setiap kali kita berdoa, kita datang kepada Tuhan karena firman-Nya tinggal dalam kita. Setiap doa saudara berlandaskan dari firman Tuhan. Kalau engkau berdoa bagi keluargamu, engkau berdoa di atas firman Tuhan. Kalau berdoa bagi usaha saudara, engkau berdoa di atas firman Tuhan. Kalau saudara berdoa bagi perlindungan, saudara berdoa dilandaskan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang benar dan meluputkan mereka. Dan setiap kali saudara masuk dalam situasi yang membuat orang lain panik, saudara tenang hatimu. Karena firman Tuhan katakan malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang benar. Dan saudara bawa firman ini, Tuhan, bukankah firman-Mu katakan bahwa malaikat-Mu berkemah? Bapa, saat ini aku minta dalam nama Yesus, utuslah malaikat-Mu, jaga ya Tuhan. Dan tiba-tiba kuasa itu dilepaskan, saudara. Ada pelindungan, ada kasih setia Tuhan. Haleluya. Ada beberapa perampok, saya dulu pernah cerita ini, masuk ke rumah kami. Perampok asli, saudaraku. Taruh mobil CR-V di depan, masuk rumah, masuk di dalam kamar, bolak-balik, keluar lagi, masuk lagi ke dalam rumah. Malaikat Tuhan menjagai. Keluar tangan kosong, saudaraku. Pindah ke rumah tetangga sebelah. Bukan tetangga sih, agak jauh. Di Cilaki sana, saudara. Semua pembantu diikat, keluar pistol, habis semuanya. Besok-besok keluar di berita. Ada kuasa Tuhan yang mau Tuhan lepaskan lewat hidup saudara. Bagi keluargamu, bagi pekerjaan, bagi pelayananmu. Makanya jangan berhenti berdoa. Amin. Kalau saudara melihat anak-anakmu belum ikut Tuhan, firman Tuhan katakan murid-murid, anak-anakmu menjadi murid-murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Lepaskan firman itu lewat doa saudara. Haleluya. Dan biarlah kuasa Tuhan lepaskan hari demi hari. Kalau saudara gak bisa bicara sama dia gimana? Kau bisa minta sama Tuhan, datangkan pekerjamu, bicara sama dia. Amin. Dan tiba-tiba dia lagi jalan, tiba-tiba ada orang datang sama dia. Hei, rubah hidupnya saudara. Doa orang benar sangat besar bila dengan yakin didoakan. Kuasanya terjadi. Itu doa yang berlandaskan firman Tuhan. Kalau saudara berdoa bagi usahamu, bagi pekerjaanmu, berdoa berlandaskan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan akulah yang memberikan engkau
kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan pengalaman, bukan pengetahuan, bukan S1, S3, S-teler, bukan. No. Akulah, kata Tuhan, yang memberikan kau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara datang sama Tuhan, bersujud di hadapan Dia, dan saudara minta sama Tuhan. This is what I've been doing. Lord, aku tahu yang kuhadapi, aku tahu situasi gak mudah. Pak Firman-Mu katakan, kalau aku kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan firman, melimpahkan hikmat-Mu. Dan firman-Mu katakan, Kau yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan saat ini aku minta di dalam nama Yesus, aku menerima hikmat-Mu. Bukakan setiap jalan, karena aku tahu surga telah mempersiapkan bagian yang terbaik. Dan sudah datang ke kantor, dan hati percaya, dengan tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Tuhan buka jalan. Haleluya. Haleluya. Seringkali saya akhiri dengan ini, saudara. Seringkali kalau saya baca tentang doa ini ya, nggak tahu, ingatnya nama Elia aja. Karena firman Tuhan katakan Elia adalah orang biasa, sama seperti kamu, sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa, langit tidak mencurahkan hujannya 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa, langit pun mencurahkan hujannya. Saya bilang dia orang biasa, sama seperti saya, sama seperti Eri, sama seperti Fania, sama seperti Harold, sama seperti kita. Gak ada bedanya. Kalau Elia ada hari ini, dia datang ke ICC. Seperti kita aja. Gak kelihatan. Tapi waktu dia berdoa, langit stop hujannya, saudara. Api turun dari langit. Now, Lord, let me understand this. Bagaimana hal ini bisa terjadi lewat kehidupan Elia? Dan ternyata, saudara, saya dapatkan satu ayat dalam firman Tuhan katakan, ini yang Elia punya, yang saudara harus punya. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Raja Ahab. Dia bicara gini, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ku katakan, wow. Dalam bahasa Inggris, as the Lord God of Israel lives, I stand before him. Oh, ternyata sebelum mujizat besar, api turun dari langit, hujan gak tercurah lagi. Ternyata Elia sudah punya kebiasaan, I stand before you. Punya hubungan yang intim dengan Bapa. Dan dari situlah dia dapatkan semua hikmat, kuasa dan firman Tuhan. Dan ketika keluar di depan mezbah itu, Tuhan turunkan api itu. Karena dia stand before God. Amin. Dan saya akan tutup dengan ini, saudara. Mungkin sebagian besar di antara kita, siapa yang rindu berdoa? Semakin rindu untuk berdoa, mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Dan saya tahu, mungkin ada banyak di antara kita yang menjalani hidup ini. Seringkali kita mungkin sudah berdoa sesekali, tapi jarang berdoa sungguh-sungguh. Dan hari ini sudah dengar firman ini, sudah mau rindu untuk datang sama Tuhan dan berdoa. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang seperti sedang menahan nafasnya, saudara. Saya pernah berenang, saya sering berenang. Adu-aduan tahan nafas ya.
Olimpik saja 2. Saya sampaikan 3. I try to do this. I can make it. I can make it. Motivasi diri sendiri. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Lama-kelamaan paru-parunya panas. Dan mulai panik. Dan ketika gak sampai ke ujung sudah, langsung naik ke atas. Baru bernafas, baru lega. Dan seringkali kehidupan itu kayak gitu. Orang yang tidak berdoa adalah seperti orang yang tidak bernafas. Dia sedang melewati kolam itu dengan usahanya sendiri, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Aku bisa, networkku banyak, pengalamanku banyak. Ini sudah biasa aku lakukan. Sampai one day, you face something dan you feel, oh no, I cannot do this. Keluar, air. Dan sudah mulai bernafas. Nah, some of you sudah banyak mungkin yang berhenti bernafas. Now, it's time to breathe. Setiap kali sudah bernafas, setiap kali sudah tanya sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Tetap berdoa. Jadi kalau ada pesan khotbah hari ini yang saya mau, Pastor mau saudara ingat bawa pulang. Kalau lupa yang lain. Cuma satu ini yang gak boleh lupa ya. Jangan berhenti bernafas. Kalau engkau berhenti berdoa, kau berhenti hidup. Jangan berhenti bernafas. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Manakan tanganmu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersamamu. Indah semua masa depanku. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta, Kau yang ku andalkan. Amin. Percaya senantiasa. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta, bersamamu. Indah semua masa depanku. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucapkan syukur untuk hadirat-Mu. Kau baik dalam kehidupan kami, janji-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berdoa karena firman-Mu katakan tetaplah berdoa. Dalam setiap apapun Kau tetap berdoa, Kau tetap bernafas. Dan setiap mulai hari ini biarlah setiap Engkau menghela nafas-Mu, Engkau ingat bahwa Engkau perlu berdoa. Setiap kali Engkau melepaskan nafas-Mu, Engkau ingat Kau harus berdoa. Aku berdoa di tempat ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang dengarkan firman ini, Roh Kudus yang berbicara dan mengingatkan. Dan kami akan mau selalu berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga mujizat terjadi, kelepasan terjadi, transformasi terjadi, pemulihan terjadi dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam pelayanan-Mu. Buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang kekal. Dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada mustahil bagi orang yang berdoa. Karena bukan dengan kuat gagah kita, tetapi karena firman Tuhan, ya dan amin. Besar kuasa yang akan dialirkan bagi setiap orang yang mau selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Dan kami percaya firman-Mu yang akan menjadi pelita dan penuntun kehidupan kami. Bahwasanya Bapa di sorga mengasihi Engkau dan Dia melindungi-Mu. Dia menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Bapa, sinari
wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan mengingatkan. Kau akan terus selalu berdoa sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, kuasanya tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus, everyone say amin. Haleluya. Katakan kiri kanannya, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.